Media cetak, media elektronik, terima kasih telah hadir dalam konferensi pers aksi Partai Buruh bersama KSPSI AGN, KSPI, KPBI, KSPSI Data Pakpahan, dan 60 federasi lainnya, ada FSI DSK, SPN, FSPCAP, FSPFI, SBPI, dan serikat-serikat lainnya. Pada hari ini kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2.000 orang dari Jabodetabek memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material atau judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 7 poin yang menjadi fokus utama yang akan saya sampaikan sesuai dengan urutan prioritasnya, yang kami harapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material yang dilakukan oleh Partai Buruh dan kawan-kawan serikat buruh tadi. Yang pertama adalah tentang upah. Kami meminta di dalam Omnibus Law upah murah dicabut, terutama ada kata-kata indeks tertentu. Berarti dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana mungkin upah naik di bawah inflasi? Jadi bukan naik upah. 5 tahun terakhir, 3 tahun pertama hanya 0%. Gara-gara Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2 tahun terakhir di dalam 5 tahun itu upah hanya naik 1,58%. Padahal inflasi 2,8%. Jadi bukan naik, contoh. Tahukah kamu, Anda juga termasuk bagian yang upahnya murah dan daya belinya turun. 5 bulan terakhir deflasi. Deflasi itu artinya daya beli turun, uang yang beredar berkurang, barang banyak. Anda nggak ada uang, dulu nggak punya duit. Orang nggak naik gaji 3 tahun, 2 tahun kalau naik gaji juga di bawah inflasi. PHK yang terjadi selama ini bukan karena upah, dia Trintek. Dia kan karena gagal bayar. Homologasinya nggak berjalan. Lihat pabrik-pabrik yang 52.000 terutama di tekstil, sandal, kulit, garment, sepatu, itu kan akibat daripada pasar, bukan masalah upah. Karena itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pasal upah harus dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah persoalan outsourcing. Omnibus Law telah membuat outsourcing seumur hidup, bahkan menempatkan negara sebagai agen outsourcing. Sadarkah kita, siapa kamu yang menjadi hanya masalah waktu. Kalau kita kalah di dalam putusan MK hari ini, outsourcing bebas. Satu pabrik, satu perusahaan media, satu company boleh 100% menggunakan outsourcing. Padahal itu adalah modern slavery, perbudakan modern. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus konsisten dengan ucapannya yang tidak akan menggunakan ekonomi neoliberal. Outsourcing itu neoliberal. Outsourcing itu neokapitalisme. Karena menempatkan tenaga manusia sebagai budak, bukan ekonomi Pancasila. Justru kami meminta MK ini membatalkan pasal outsourcing di Omnibus Law supaya selaras dengan cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Kita dukung anti neokapitalisme, anti neoliberalisme. Karena itu kita minta pasal outsourcing dibatalkan, dinyatakan tidak berlaku atau inkonstitusional. Kan ini gugatan, jadi harus dinyatakan tidak berlaku. Andaikan terjadi kekosongan hukum, kembali kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga adalah tentang PHK yang dipermudah. Sekarang ini, jangankan kita ikut melalui, kamu yang sebagai media aja bisa dipecat melalui WA kok. Banyak terjadi orang dipecat melalui WA, orang dipecat melalui email. Orang dipecat ribuan orang seperti di Cimahi itu, PT Lawe atau di beberapa perusahaan lain dipecat cukup tempel kertas pengumuman, tapi tidak diberitahu apa alasan pemecatannya. Ya, oleh karena itu kita minta MK
membatalkan atau mencabut pasal tentang PHK. Yang keempat adalah pesangon yang murah. Dengan menggunakan undang-undang yang lama, nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pesangon itu bisa 2 kali aturan. Jadi kalau orang masa kerja paling tinggi 8 tahun, dia bisa dapat 18 bulan. Hari ini, faktor pengalinya dengan Omnibus Law 0,5. Makanya pemecatan itu gampang. Selain persoalan Permendak nomor 8 tahun 2023 di industri tekstil garmen sepatu, juga persoalan pesangonnya kecil. Orang kerja 30 tahun, pesangon 10 juta. Kalau pakai undang-undang nomor 13, pesangonnya bisa 200 juta. Jadi ini hanya akal-akalan aja. Oleh karena itu kita minta kepada MK membatalkan pasal tentang pesangon. Bagaimana kalau terjadi kekosongan hukum? Kembalikan pada undang-undang nomor 13 tahun 2003. Yang kelima adalah PKWT atau kita kenal karyawan kontrak tanpa periode. Memang ada pembatasan 5 tahun dalam Omnibus Law, tapi periodenya nggak ada. Setelah 5 tahun kontrak lagi, maka akan terjadi kontrak seumur hidup seperti outsourcing seumur hidup. Dan karena itu kita minta MK membatalkan atau mencabut atau menyatakan inkonstitusional terhadap pasal daripada PKWT di Omnibus Law. Sekali lagi kawan-kawan ya, saya menjelaskan pasal demi pasal karena ini uji material, bukan uji formil. Uji formil satu undang-undangnya yang dipersoalkan sah atau tidak sesuai Undang-Undang Dasar 45 secara formil. Kalau material pasal demi pasal.